Anda merasa mengenal diri sendiri? Yakin karena saya akan memberitahu sesuatu yang mungkin terdengar absurd. Nama yang Anda bawa bukanlah Anda. Tubuh yang Anda lihat di cermin pun bukan Anda. Jadi, siapa Anda sebenarnya? Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir bahwa mungkin saja Anda telah menghabiskan seluruh hidup dengan meyakini kebohongan tentang identitas Anda sendiri? Sekarang, saya akan membawa Anda ke tempat yang hanya sedikit orang berani melangkah, ke dalam diri Anda sendiri. Karena jika Anda tidak menemukan siapa yang benar-benar mengendalikan hidup Anda akan terus hidup dalam mode autopilot, bereaksi, mengulangi pola-pola yang bukan milik Anda. Jika ini mengganggu Anda, bagus. Itu pertanda Anda akan berubah. Ketika seseorang bertanya, siapa Anda? Apa respons pertama Anda? Biasanya Anda menyebutkan nama, profesi, mungkin usia, atau tempat tinggal Anda. Tapi saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Semua itu bukanlah Anda. Nama Anda bukanlah Anda. Profesi Anda bukanlah Anda. Tubuh Anda bukanlah Anda. Itu semua hanyalah label yang Anda terima, peran yang Anda emban. Tetapi itu semua tidak mendefinisikan siapa Anda sebenarnya. Pikirkan sejenak. Ketika Anda mengatakan tubuhku, tanganku, kakiku, apakah Anda menyadari ada sesuatu di dalam diri Anda yang memiliki tubuh itu? Jadi, siapakah pemilik ini? Kebanyakan orang tidak pernah berhenti untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Mereka percaya bahwa mereka hanya apa yang mereka lihat di cermin, dan mereka menghabiskan seluruh hidup mereka terperangkap dalam ilusi ini. Itulah mengapa begitu banyak orang hidup dalam kebingungan, merasa tidak aman, dan merasa tidak berharga. Karena ketika Anda hanya mengidentifikasi diri dengan penampilan Anda atau dengan apa yang orang lain katakan tentang Anda menjalani hidup yang terbatas. Berapa kali Anda percaya bahwa Anda tidak mampu mencapai sesuatu karena seseorang mengatakannya kepada Anda sejak lama? Berapa kali Anda melihat ke cermin dan berpikir, hanya ini aku tidak bisa berubah. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. 95% orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa menemukan siapa mereka sebenarnya. Mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi, mengikuti pola, mengulangi cerita yang bukan milik mereka, hanya karena mereka tidak pernah belajar untuk melihat ke dalam. Tahukah Anda bahwa sebagian besar waktu Anda hidup dalam mode autopilot, meniru perilaku orang-orang di sekitar Anda? Sejak kecil, Anda telah dikondisikan untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Dan ketika Anda dewasa, Anda terus mengikuti pola ini tanpa menyadarinya. Tetapi saya ingin Anda memahami ini. Anda bukan hanya tubuh yang berjalan di bumi. Anda bukan nama di akta kelahiran Anda. Anda adalah makhluk spiritual dengan pikiran yang kuat yang hidup di dalam tubuh fisik. Dan inilah sesuatu yang lebih dalam lagi. Apa yang Anda lihat di cermin hanyalah manifestasi fisik dari apa yang terjadi di pikiran Anda. Ini berarti bahwa citra diri Anda di dalam mengendalikan segalanya dalam hidup Anda. Apa yang Anda lakukan, berapa banyak yang Anda hasilkan, kemana Anda pergi. Dan mengapa ini begitu penting? Karena jika Anda tidak menemukan siapa diri Anda sebenarnya, Anda akan terus mempercayai ilusi dan membiarkan keadaan menentukan pilihan untuk Anda. Anda akan terus mengatakan, aku tidak bisa melakukannya, hanya ini aku. Tetapi bagaimana jika semua itu adalah kebohongan? Bagaimana jika Anda jauh lebih dari yang Anda bayangkan? Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan hal itu? Saya sendiri hidup bertahun-tahun tanpa mengetahui hal ini. Saya mengira hidup saya terbatas oleh masa lalu saya, pilihan saya yang salah, dan kurangnya pendidikan saya. Saya percaya bahwa saya hanyalah seorang pria yang putus sekolah,
yang berpindah-pindah pekerjaan, dan tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Tetapi semuanya berubah ketika saya mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan sederhana ini: siapa aku sebenarnya? Bukan siapa yang dikatakan dunia tentangku, tetapi siapa aku sebenarnya di dalam. Sekarang saya ingin Anda merenungkan, siapa yang mengendalikan hidup Anda hari ini? Apakah itu Anda sungguh, atau apakah itu keyakinan yang ditanamkan dalam diri Anda? Karena selama Anda percaya bahwa Anda hanyalah sebuah nama, sebuah profesi, sebuah tubuh, Anda akan terus menjalani hidup yang terbatas. Tetapi pada saat Anda memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam diri Anda, bahwa Anda mampu menciptakan apapun, semuanya akan berubah. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin mengganggu Anda. Apakah Anda benar-benar tahu siapa diri Anda? Pikirkan baik-baik, karena kebanyakan orang tidak tahu. Dan mungkin itulah sebabnya begitu banyak orang hidup dalam frustrasi, tidak bahagia, tanpa tujuan. Tetapi ini tidak harus menjadi kasus Anda. Anda dapat memilih untuk mengenal diri sendiri. Anda dapat memilih untuk mengambil kendali dan menemukan kekuatan yang selalu ada di dalam diri Anda. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda akan menyadari bahwa orang yang Anda kira adalah diri Anda tidak pernah ada. Itu hanyalah citra palsu yang diciptakan oleh semua yang telah Anda dengar, semua yang telah Anda pelajari, semua yang telah Anda terima sebagai kebenaran. Dan itu membebaskan, karena jika citra itu tidak nyata, Anda dapat menciptakan citra baru. Citra yang kuat, penuh kepercayaan diri, mampu menarik semua yang Anda inginkan. Sekarang katakan pada saya, apakah Anda siap untuk berhenti hidup dalam ilusi dan menemukan siapa yang benar-benar berkuasa? Karena, percayalah, itu bukan dunia di luar sana. Itu Anda selalu begitu. Sejak Anda lahir, sesuatu mulai terjadi tanpa Anda sadari. Anda diprogram oleh orang tua Anda, oleh sekolah, oleh televisi, oleh lingkungan tempat Anda tumbuh. Setiap kata yang Anda dengar, setiap sikap yang Anda saksikan, setiap keyakinan yang mereka ulang kepada Anda, semua itu terekam di alam bawah sadar Anda. Dan tahukah Anda apa masalahnya? Masalahnya adalah pemrograman ini mengatur hidup Anda saat ini. Ingin melihat seberapa benar hal ini? Berapa kali Anda mendengar ungkapan seperti, uang tidak membawa kebahagiaan, Anda harus bekerja keras untuk mencari nafkah, bermimpi besar itu berbahaya karena kekecewaan lebih menyakitkan. Saya yakin lebih dari sekali. Dan tanpa menyadarinya, Anda menerima ide-ide ini sebagai kebenaran mutlak. Itu mengendap di pikiran Anda, menciptakan pola yang saat ini mengendalikan cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Sekarang, inilah sesuatu yang mungkin menakutkan Anda. 95% dari semua yang Anda lakukan setiap hari diatur oleh alam bawah sadar Anda. Ini berarti bahwa Anda tidak membuat keputusan berdasarkan apa yang Anda inginkan, tetapi berdasarkan apa yang telah Anda kondisikan untuk dipercaya. Itulah mengapa begitu banyak orang ingin makmur, tetapi tidak bisa. Karena tidak peduli seberapa banyak mulut mereka mengatakan, saya ingin lebih banyak uang. Pikiran mereka berteriak, Anda tidak pantas mendapatkannya. Itu salah, itu tidak mungkin untuk Anda. Saya mengalami ini selama bertahun-tahun. Saya putus sekolah, saya tidak memiliki kualifikasi. Saya terus berpindah dari satu pekerjaan buruk ke pekerjaan buruk lainnya yang bahkan lebih buruk. Saya bekerja di pabrik, SPBU, melakukan hal-hal yang saya benci. Dan tahukah Anda apa yang paling buruk? Saya percaya bahwa hanya itu yang pantas saya dapatkan. Saya melihat orang-orang yang sukses dan berpikir, mereka berbeda, saya tidak bisa seperti itu. Itulah pemrograman saya. Sampai suatu hari, saya mendengar sesuatu yang mengubah segalanya.
Jika Anda tidak menyukai hasil yang Anda dapatkan, Anda perlu mengubah diri Anda karena itu adalah hasil Anda. Itu sangat mengena. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa bukan keadaan yang menahan saya. Itu saya. Sekarang saya ingin Anda memikirkan hidup Anda. Berapa kali Anda mencoba untuk berubah, tetapi rasanya ada sesuatu yang menarik Anda kembali ke tempat yang sama. Berapa kali Anda membuat resolusi tahun baru, memulai dengan antusias dan kemudian berhenti. Ini bukan karena kurangnya kemauan, ini adalah pemrograman. Ini seperti mencoba menjalankan aplikasi baru pada sistem operasi lama. Itu tidak akan berfungsi. Dan tahukah Anda apa yang bahkan lebih kejam? Pemrograman ini bukan kesalahan Anda. Itu dimulai ketika Anda masih kecil dan Anda tidak memiliki kesadaran untuk mempertanyakan apapun. Ketika Anda masih kecil, pikiran Anda bekerja seperti spons, menyerap semuanya tanpa filter. Jika Anda tumbuh dengan mendengar bahwa uang itu kotor, bahwa orang kaya itu tidak jujur, tebak apa yang akan terjadi ketika Anda mencoba untuk makmur? Alam bawah sadar Anda sendiri akan menyabot Anda karena ia percaya bahwa menjadi kaya adalah hal yang buruk. Dan itu tidak berhenti di situ. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang hubungan, kesehatan, kesuksesan. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda tidak memiliki kapasitas, itu menjadi bagian dari identitas Anda. Dan sekarang Anda membawanya seolah-olah itu benar, tetapi itu tidak benar. Itu hanya sebuah program, dan program apapun dapat ditulis ulang. Sekarang, izinkan saya bertanya sesuatu. Berapa kali Anda mendapati diri Anda bertindak persis seperti yang dilakukan orang tua Anda, meskipun Anda berjanji bahwa Anda tidak akan pernah menjadi seperti itu? Itulah kekuatan pemrograman. Itu sangat kuat, sehingga Anda mengulangi pola yang bahkan tidak Anda sukai, hanya karena itulah yang tertanam dalam diri Anda. Dan tahukah Anda apalagi yang membuat saya kagum? Kebanyakan orang tidak pernah menemukan hal ini. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dengan menyalahkan kurangnya kesempatan, pemerintah, ekonomi, keberuntungan. Tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk melihat ke dalam dan menyadari bahwa penjara yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Tetapi saya ingin Anda memahami sesuatu sekarang. Penjara ini dapat dihancurkan. Anda tidak harus hidup terperangkap oleh keyakinan-keyakinan lama ini. Dan semuanya dimulai ketika Anda memutuskan untuk mengambil kendali dan mempertanyakan apa yang ada di alam bawah sadar Anda. Karena selama Anda tidak melakukan itu, Anda akan terus menjalani hidup yang bukan milik Anda, melainkan hidup yang diprogram untuk Anda. Jadi katakan pada saya, apakah Anda akan terus membiarkan pemrograman ini menentukan siapa Anda? Atau apakah Anda akan mulai menulis ulang cerita Anda? Karena percayalah, ini mungkin. Saya melakukannya. Dan jika saya bisa tanpa pendidikan, tanpa prospek, tanpa apapun, Anda pun bisa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk berhenti hidup dalam mode autopilot dan mengambil kendali atas pikiran Anda sendiri? Ada seorang pria yang pernah saya temui dan cerita ini tidak pernah meninggalkan pikiran saya. Dia cerdas, berbakat, dia memiliki segalanya untuk sukses. Tetapi ada masalah, dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Sejak kecil, dia mendengar bahwa dia tidak cukup baik, bahwa dia tidak bisa bermimpi besar, bahwa dia perlu puas dengan sedikit. Ide ini perlahan-lahan masuk ke dalam kepalanya sampai menjadi kebenaran mutlak. Dia tumbuh dewasa, mendapatkan pekerjaan yang biasa-biasa saja, jenis pekerjaan yang membayar tagihan tetapi tidak memenuhi mimpi. Setiap hari dia bangun, pergi bekerja, melakukan apa yang harus dia lakukan, pulang dan berpikir, apakah hanya ini? Apakah hidup ini sesederhana ini?
Tetapi dia tidak pernah berani untuk berubah. Mengapa? Karena citra dirinya lemah. Dia tidak melihat dirinya mampu, tidak percaya bahwa dia pantas mendapatkan lebih. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan. Dan tebak apa? Dia di PHK. Rasanya seperti tanah amblas di bawah kakinya. Dia tak punya rencana cadangan, tak punya keberanian untuk berwirausaha, tak percaya pada kemampuannya untuk bangkit kembali. Saya menyaksikan pria ini hancur berkeping-keping. Dalam waktu singkat, dia kehilangan hampir segalanya. Bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga kepercayaan dirinya, kegembiraannya, harapannya. Dan semua ini bukan terjadi karena dia tidak mampu. Ini terjadi karena dia percaya bahwa dia tidak mampu. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak dan berpikir, berapa banyak orang yang Anda kenal yang hidup seperti ini? Mungkin Anda sendiri. Mungkin Anda terjebak dalam pekerjaan yang Anda benci, tetapi Anda tidak punya keberanian untuk meninggalkannya karena Anda berpikir Anda tidak akan berhasil. Mungkin Anda bermimpi untuk memulai bisnis, tetapi percaya bahwa itu bukan untuk Anda. Berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan karena suara di kepala Anda mengatakan, Anda tidak bisa melakukannya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Berapa banyak kerugian yang sudah Anda alami? Saya tidak hanya berbicara tentang uang. Saya berbicara tentang mimpi, waktu, kebahagiaan. Berapa kali Anda melewatkan sesuatu yang luar biasa karena Anda percaya pada kebohongan bahwa Anda tidak cukup baik? Ketika saya memikirkan pria itu, saya tidak melihat seseorang yang tidak beruntung. Saya melihat seseorang yang hidup di bawah kekuasaan citra diri yang salah seumur hidupnya. Karena inilah kebenarannya. Citra yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri seperti termostat. Itu menentukan seberapa jauh Anda akan melangkah. Tidak masalah jika Anda memenangkan lotre. Jika citra itu tidak berubah, Anda akan menemukan cara untuk kembali ke titik yang sama. Itulah mengapa begitu banyak orang menjadi kaya lalu kehilangan segalanya. Mereka tidak pernah berubah dari dalam, dan saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan untuk didengar. Jika Anda tidak berhenti sekarang untuk mengubah citra itu, Anda akan membayar harga yang mahal. Anda akan terus menjalani kehidupan yang bukan kehidupan yang Anda inginkan. Anda akan sampai di akhir melihat ke belakang dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak melakukan hal-hal yang berbeda? Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada penyesalan karena tidak mencapai potensi penuh Anda. Tetapi tidak harus seperti itu untuk Anda. Dimanapun Anda berada, apapun yang dikatakan orang tentang Anda dapat berubah. Tetapi itu dimulai dengan sebuah pilihan. Pilihan untuk tidak lagi menerima kebohongan ini yang membatasi Anda. Jadi jawab saya dengan ketulusan sepenuhnya. Berapa lama lagi Anda akan membiarkan citra palsu menentukan takdir Anda? Karena sampai Anda memutuskan untuk mengubahnya, tidak akan ada yang berubah di luar sana. Segala sesuatu yang ada di dunia saat ini dimulai sebagai sebuah ide. Setiap bangunan yang Anda lihat, setiap mobil yang lewat di jalan, setiap teknologi yang Anda gunakan pertama kali lahir di benak seseorang, tidak ada yang muncul begitu saja. Pertama, ada sebuah gambaran. Dan gambaran itu berubah menjadi kenyataan. Sekarang pikirkan, jika ini benar untuk segala sesuatu di sekitar Anda, mengapa berbeda dengan hidup Anda? Saya menemukan ini ketika saya menyadari bahwa saya hidup terjebak dalam realitas yang tidak saya inginkan, tetapi yang saya ciptakan sendiri. Saya percaya saya tidak bisa, bahwa saya tidak mampu, dan hidup saya mencerminkan hal itu persis. Pekerjaan yang buruk, hutang, kurangnya perspektif. Sampai suatu hari seseorang memberitahu saya, jika Anda tidak menyukai apa yang terjadi, ubah citra yang Anda miliki di dalam pikiran Anda. Awalnya, saya pikir itu gila. Bagaimana mengubah hidup Anda hanya dengan mengubah pikiran Anda?
Tetapi saya sangat lelah menjalani hidup seperti yang saya jalani, sehingga saya memutuskan untuk mencoba. Dan saya tidak memulai dengan apapun selain selembar kertas. Saya menuliskan persis bagaimana saya ingin hidup. Saya memvisualisasikannya setiap hari. Itu tidak mudah, karena pikiran saya terus mengatakan kepada saya, Anda terlalu bermimpi besar. Ini tidak akan pernah terjadi, tetapi saya terus melakukannya. Dan sesuatu mulai berubah. Pertama, di dalam diri saya mulai percaya. Kemudian peluang mulai muncul. Orang-orang yang tidak saya kenal muncul dengan ide-ide, pintu-pintu terbuka. Kurang dari setahun, saya beralih dari pekerjaan biasa ke memiliki bisnis sendiri yang menghasilkan lebih dari $100.000. Tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, tanpa keberuntungan, hanya karena saya menciptakan citra itu dalam pikiran saya dan mempercayainya sampai menjadi nyata. Sekarang saya ingin Anda memahami sesuatu. Pikiran itu seperti proyektor. Citra yang Anda masukkan ke dalamnya akan muncul di layar kehidupan Anda. Jika Anda berpikir kekurangan, Anda akan mengalami kekurangan. Jika Anda berpikir kelimpahan, Anda akan menarik kelimpahan. Bukan karena itu sihir, tetapi karena pikiran Anda menentukan tindakan yang Anda ambil, orang-orang yang Anda hubungi, dan bahkan peluang yang Anda lihat. Itu sains. Psikologi telah membuktikan bahwa apa yang kita fokuskan akan berkembang. Tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan, citra apa yang Anda proyeksikan sekarang? Ketika Anda memikirkan masa depan, apakah Anda melihat diri Anda makmur atau berjuang untuk membayar tagihan? Ketika Anda melihat ke cermin, apakah Anda melihat seseorang yang mampu atau seseorang yang terbatas? Karena citra itulah yang akan mengatur segalanya. Tidak peduli seberapa ingin Anda berubah, jika citra itu tetap sama, hidup Anda akan tetap sama. Sekarang, pikirkan orang-orang yang telah mengubah dunia. Edison, sebelum menemukan bola lampu, memimpikannya. Walt Disney membayangkan sebuah kerajaan ketika semua orang menertawakannya. Oprah Winfrey lahir dalam kemiskinan, tetapi dia menciptakan dalam pikirannya citra tentang siapa dia ingin menjadi. Dan hari ini, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Tak satu pun dari ini akan terjadi jika mereka percaya apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Mereka percaya pada apa yang mereka lihat di dalam. Dan saya tahu Anda mungkin berpikir, tapi saya bukan Edison, saya bukan Oprah. Dan saya katakan mereka pun bukan sampai mereka memutuskan siapa mereka akan menjadi. Jadi saya bertanya, siapa yang Anda pilih untuk menjadi? Karena percayalah, Anda dapat memilih. Anda dapat tetap terikat pada citra lama atau Anda dapat mulai sekarang untuk menciptakan citra baru, penuh kekuatan, kepercayaan diri, dan kemungkinan. Dan jangan berpikir ini fantasi. Segala sesuatu yang ada dimulai sebagai fantasi. Perbedaan antara pemimpi dan pencapaian adalah bahwa pencapaian begitu percaya pada apa yang mereka impikan sehingga mereka mengubahnya menjadi kenyataan, dan Anda dapat melakukan hal yang sama. Sekarang beritahu saya, jika Anda dapat menempatkan citra baru dalam pikiran Anda hari ini, citra sempurna dari kehidupan yang Anda inginkan, seperti apa itu? Pikirkan tentang itu, karena ini adalah kunci untuk mengubah segalanya. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan ini bersama saya. Jika Anda dapat menulis hidup Anda dari awal, tanpa batas, seperti apa itu? Di mana Anda akan tinggal? Mobil apa yang akan Anda kendarai? Seperti apa rutinitas Anda, orang-orang di sekitar Anda, apa yang akan Anda rasakan? Tidak masalah jika ini tampak mustahil atau jauh sekarang. Cukup ciptakan citra itu. Lihat, itulah langkah pertama untuk mengubah segalanya. Sekarang, mengapa ini berhasil?
Karena pikiran Anda tidak membedakan apa yang nyata dari apa yang dibayangkan ketika Anda terlibat secara emosional dengan sebuah ide. Inilah cara Anda mulai memprogram ulang siapa yang mengendalikan, mengganti citra lama dengan citra baru. Hidup Anda adalah cerminan dari apa yang Anda bawa di dalam pikiran Anda. Jadi, jika Anda ingin mengubah apa yang ada di luar, mulailah dengan mengubah apa yang ada di dalam. Saya ingin Anda melakukan ini setiap hari. Ambil selembar kertas dan tuliskan persis bagaimana Anda ingin hidup, tetapi tulislah dalam bentuk sekarang, seolah-olah itu sudah terjadi. Sesuatu seperti, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena saya tinggal di rumah yang menakjubkan. Saya memiliki kebebasan finansial, hidup saya berlimpah dan makmur. Jangan pelit dengan detailnya, jelaskan warna, suara, sensasi. Semakin nyata kelihatannya, semakin cepat pikiran Anda akan menerimanya. Dan inilah sesuatu yang sangat ampuh. Bacalah ini setiap hari, pagi dan malam, dan saat Anda membaca, rasakan seolah-olah Anda sudah mengalaminya. Jika pikiran Anda mengatakan, ini bohong, jangan percaya. Teruslah maju, karena pengulangan menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan kenyataan. Begitulah cara Anda mengendalikan pikiran Anda. Sekarang, saya ingin memberi Anda tantangan. Ini bukan opsional, ini adalah komitmen pada diri sendiri. Selama 30 hari ke depan, lakukan ini tanpa gagal. Setiap hari, di pagi hari dan sebelum tidur, visualisasikan dan bacalah apa yang Anda tulis. Dan inilah rahasianya, jangan hanya membaca, rasakan, karena emosi adalah bahasa yang dipahami oleh alam bawah sadar. Jika Anda melakukan ini selama 30 hari, sesuatu akan berubah. Anda akan mulai memperhatikan kebetulan, peluang, orang yang tepat muncul. Anda akan menyadari bahwa tanpa mengetahui bagaimana, hal-hal mulai bergerak sesuai keinginan Anda. Saya tahu Anda mungkin berpikir sekarang, apakah ini benar-benar berhasil? Dan saya katakan, berhasil. Ini berhasil karena pikiran Anda seperti magnet. Ketika Anda mengubah frekuensi dari apa yang Anda pikirkan, Anda mulai menarik segala sesuatu yang berada dalam frekuensi itu. Dan itu bukan sihir, itu hukum. Itu adalah hukum ketertarikan. Anda tidak perlu mempercayai saya sekarang, Anda hanya perlu mengalaminya. Tetapi lakukanlah dengan serius, karena kebanyakan orang tidak dapat mengubah hidup mereka karena mereka tidak berkomitmen pada sesuatu yang begitu sederhana, bahkan selama 30 hari. Sekarang pikirkan, jika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, di mana Anda akan berada dalam setahun, di tempat yang sama. Tetapi jika Anda melakukan ini selama 30 hari, hanya 30 hari, Anda dapat mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang selalu Anda impikan. Jadi katakan padaku, apakah Anda menerima tantangannya? Karena kendali selalu ada di tangan Anda. Itu hanya bergantung pada Anda untuk mengambilnya kembali. Ada hukum yang mengatur segala sesuatu di alam semesta, dan sedikit orang yang tahu ini. Itu adalah hukum polaritas. Segala sesuatu memiliki dua sisi, siang dan malam, panas dan dingin, positif dan negatif. Dan ketika menyangkut hidup Anda, ini berarti Anda selalu memiliki dua pilihan untuk melihat kekurangan atau kelimpahan pada masalah atau solusi. Tampaknya terlalu sederhana, bukan? Tetapi pilihan inilah yang mengubah segalanya. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda berpikir. Apa yang terjadi dalam hidup Anda tidak hanya bergantung pada keadaan, tetapi juga bergantung pada bagaimana Anda memilih untuk menafsirkannya. Seseorang kehilangan pekerjaannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin berpikir, ini sudah berakhir, hidup saya hancur. Dan gagasan itu akan membawa lebih banyak ketakutan, lebih banyak ketidakamanan, lebih banyak pintu tertutup,
Orang lain mengalami situasi yang sama dan berpikir, ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar. Dan gagasan itu menarik keberanian, ide-ide, peluang. Apa bedanya? Bukan apa yang terjadi. Itu adalah bagaimana pikiran memilih untuk bereaksi. Kebanyakan orang hidup bereaksi terhadap sisi negatif tanpa menyadari bahwa ada sisi positif dari segala sesuatu. Bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, ketika sesuatu yang buruk terjadi, mungkin Anda tidak langsung memahaminya, tetapi ada benih pertumbuhan di dalamnya. Jika Anda melihatnya dengan pola pikir yang tepat, Anda akan melihatnya. Tetapi jika Anda memilih untuk fokus pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda akan tenggelam. Itulah hukumnya. Sekarang katakan padaku, apa yang telah Anda pilih belakangan ini? Ketika Anda memikirkan masa depan, apakah Anda memikirkan kemungkinan atau Anda berkutat pada semua hal yang mungkin terjadi? Karena pikiran Anda tidak hanya tinggal di kepala Anda. Pikiran menciptakan perasaan, dan perasaan menentukan tindakan Anda. Dan tindakan Anda menciptakan hasil Anda. Semuanya berawal dari pilihan itu. Saya ingat ketika saya mulai mempelajari ini, saya menyadari bahwa saya menghabiskan bertahun-tahun memilih sisi yang salah. Setiap kali ada kesempatan muncul, hal pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana jika itu tidak berhasil. Saya diprogram untuk hal-hal negatif. Dan tebak apa yang saya tarik? Lebih banyak situasi untuk mengkonfirmasi hal itu. Ketika saya mengubah pilihan saya menjadi bagaimana ini bisa berhasil, hidup saya mulai berubah. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya mulai menarik orang, ide, dan jalan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan ini adalah pengubah permainan untuk Anda. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, tersenyumlah. Benar. Tersenyumlah dan tanyakan pada diri sendiri, apa kebaikan yang tersembunyi di sini? Saya tahu kedengarannya gila, tetapi itu benar-benar mengubah getaran Anda. Anda berhenti menjadi korban dan menjadi pencipta. Pertanyaan sederhana ini membuka pikiran Anda untuk melihat solusi di tempat Anda sebelumnya hanya melihat masalah. Sekarang, saya ingin Anda memahami ini. Anda tidak dapat memilih apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda dapat memilih bagaimana Anda akan bereaksi. Dan pilihan itu akan menentukan apakah Anda akan hidup terperangkap dalam negativitas atau menciptakan kehidupan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, sisi mana yang akan Anda pilih mulai hari ini? Sekarang, sesuatu di dalam diri Anda telah bergeser. Anda telah mulai mempertanyakan apa yang Anda yakini benar sepanjang hidup Anda. Dan saya tahu, beberapa dari apa yang telah saya katakan mungkin telah membangkitkan sesuatu di dalam diri Anda, bahkan mungkin terasa tidak nyaman. Dan itu bagus, karena itu adalah tanda bahwa Anda melepaskan diri dari pemrograman lama dan mulai mengambil kendali. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apa yang telah Anda dengar hari ini hanyalah permulaan. Ini seperti membuka pintu ke dunia baru, tetapi apa yang ada di sisi lain jauh melampaui imajinasi Anda. Sekarang, setelah Anda memahami bahwa identitas Anda adalah ilusi dan Anda dapat memilih siapa yang ingin Anda jadi, saatnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Di video berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda sesuatu yang dapat mengubah segalanya. Bagaimana menyesuaikan frekuensi Anda untuk menarik tepat apa yang Anda inginkan. Uang, peluang, hubungan, semuanya dimulai dengan frekuensi yang tepat. Dan saya berjanji, ketika Anda memahami ini, Anda akan merasa seperti telah naik ke tingkat kesadaran lain. Jadi jangan berhenti di sini, teruslah bergerak maju, karena Anda tidak hanya menonton video, Anda sedang membangun versi baru dari diri Anda sendiri. Dan saya ingin bersama Anda pada langkah selanjutnya dari perjalanan ini.
Terima kasih telah hadir, telah meluangkan waktu dan energi Anda untuk tumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya.